Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini pendidikan agama Islam dan pekerti akan bahas mari berperilaku terpuji, materi Himmat 4 semester 2. Pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hemat ya artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Ya, hemat artinya tidak berlebihan dan juga tidak kikir ya, jadi tidak berlebihan dan tidak kikir, artinya tengah-tengah di antara berlebihan dan kikir. Dalam arti bersikap hati-hati dan teliti dalam mengatur dan membelanjakan uang atau harta. Ini adalah arti hemat. Perilaku hidup hemat ya, uang, hemat waktu, ya, hemat air, hemat listrik, ya kalau sekarang hemat utang, ya jadi digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya untuk bermain-main, ya hemat tenaga dan pikiran, ya. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil, hemat uang, ya kalau punya uang saku jangan dihabiskan. Hemat waktu ya, kalau ada tugas segera dikerjakan, jangan sampai nanti ada tugas dibiarkan ya, setelah ketagihan nanti bingung ya. Hemat air, mungkin sekarang banyak yang kebanjiran dan lain-lain, akan tapi kita juga diwajibkan tetap berhemat air ya. Hemat listrik ya, TV dan lain-lain digunakan seperlunya ya. Kuota ya, ini kita belajar daring, diusahakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk mengerjakan tugas dan lain-lain, jangan hanya untuk bermain game. Tenaga dan pikiran ya, gunakanlah tenaga dan pikiran untuk hal-hal yang positif, untuk yang baik-baik. Dalil atau dasar perilaku hemat ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar ya. Jadi menggunakan hartanya tidak berlebihan dan tidak kikir, akan tapi berada di antara berlebih dan kikir. Itu adalah perilaku hemat. Manfaat hidup hemat ya, melatih disiplin dalam menjalankan membelanjakan harta, disiplin juga dalam memanfaatkan waktu. Nah, ini adalah melatih disiplin. Mempunyai tabungan untuk cadangan ya, terus juga menjadi tenang dan tentram karena tidak terbiasa boros ya, digolongkan orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menghindarkan diri dari sifat pemborosan dan ketidakmanfaatan. Dan juga orang yang hemat juga di banyak penyatuan. Selanjutnya jadi ya, dalil atau dasar perilaku boros. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 26-27. Bismillahirrahmanirrahim.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Ya, artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, jadi usahakan jangan sampai boros, ya, karena kalau kita boros itu adalah temannya setan. Ya, jimat itu lawannya adalah boros. Jangan sampai nanti dalam perjalanan besar pasak daripada tiang, artinya besar pengeluaran daripada pendapatan. Ya, kalau adik-adik jangan sampai nanti jajannya lebih banyak daripada uang saku. Ya, jadi itu nanti akan menimbulkan masalah. Demikian juga di rumah orang tua, kalau pengeluarannya lebih banyak dari teman, yang hadir adalah masalah. Ya, masalah itu apa? Ya, akibat berperilaku boros, yang mudah gelisah dan marah-marah. Ya, ini pasti. Mau ini mau itu, tidak ada uangnya, gimana caranya? Ya, nanti akan gelisah dan juga mudah marah-marah. Ya, tidak disukai banyak orang, ya, karena seringkali membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan, hanya untuk yang gaya-gayaan, itu maka tidak disukai banyak orang. Seringkali ketika tidak ada yang digunakan, bisa jadi mengambil hak orang lain, mengambil yang bukan haknya. Ya, sekarang ini dari bisa melihat di TV banyak koruptor, koruptor yang ada di TV itu rata-rata bukan orang yang tidak punya, kan orang yang hidupnya benar-benar susah, kadang-kadang mobil mewah dan lain-lain. Kenapa mereka bisa korupsi? Karena itu tadi, hidupnya bos, punya mobil mewah satu kurang lagi, punya ini kurang lagi, punya ini kurang terus, ya, karena sebenarnya sudah punya banyak, kan, tapi merasa selalu itu adalah perilaku tidak hal yang penting, tidak hal yang sangat bermanfaat. Ya, selanjutnya tidak disukai oleh Allah karena menghambur-hamburkan harta bagi yang tidak bernikmat. Ya, jadi teman setan ini, ya, jadi sebisa mungkin adik-adik hindarilah sikap boros. Tadi materi terkait hemat dan juga lawannya adalah boros, dan dalam tugas yang pertama, tulislah surat Al-Furqan ayat 67 dan Al-Isra 26-27 beserta artinya. Yang bagus, yang rapi. Nantinya sebutkan 3 hal yang harus dihemat dan bagaimana caranya, ya. Di rumah adik-adik itu apa yang harus dihemat, ya, karena akan jadi beda nanti, ya, tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Kita tulis di buku tulis dengan rapi, jangan lupa tulis nama di sisi atas, ya. Jadi buku tulis, ya, tugas ini nama, ya, tanggal, SPAI 1, 2, tulis, ditulis nama dan kelas, ya. Nanti setelah selesai difoto dan dikirimkan ke grup.
Ya, demikian tadi materi dan tugas pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasama adik-adik dan juga orang tua. Jika ada sesuatu yang rasa kurang paham bisa ditanyakan di grup A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.